pada 18 Juni 2018 lalu, ada peristiwa kecelakaan kapal yang membuat ratusan orang menghilang. Sebuah kapal feri tenggelam di utara Danau Toba. Berita ini membuat heboh masyarakat Nusantara, terutama masyarakat Sumatera. Kapal feri ini mengangkut penumpang dari Simanindo di Kabupaten Samosir menuju Tigaras di Kabupaten Simalungun. Dan diperkirakan ada 164 penumpang hilang akibat tenggelamnya kapal ini. Namun, di balik peristiwa ini terbesit tentang adanya mitos tertangkapnya ikan mas yang dikeramatkan. Sebelum kejadian ini, sempat heboh seorang warga yang menangkap ikan mas raksasa. Para nelayan di sana berhasil menangkap ikan mas dengan berat 15 kg. Dan pada awalnya berita penampakan ikan mas raksasa ini tidak menghebohkan. Tetapi pasca tenggelamnya kapal motor atau kapal feri pada 18 Juni 2018 lalu, banyak yang menghubungkan cerita tragis tenggelamnya kapal ini dengan penangkapan ikan tersebut. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, memang ada larangan bahwa menangkap ikan mas raksasa yang ada di Danau Toba. Sekalipun tertangkap, seorang tersebut harus melepaskannya kembali. Namun apakah benar cerita tersebut memang menjadi penyebab peristiwa tenggelamnya kapal feri itu? Ataukah cerita ini hanyalah legenda dan larangan supaya orang tidak semena-mena untuk berbuat aneh di danau tersebut? Peristiwa tenggelamnya kapal feri di Danau Toba tersebut memang menjadi duka yang mendalam bagi warga setempat, terutama bagi warga Samosir. Namun, apakah peristiwa tersebut ada kaitannya dengan mitos ikan keramat yang dipercaya oleh warga setempat? Mitos ini telah lama dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa tidak memperbolehkan seorang pun menangkap ikan mas raksasa di Danau Toba. Sekalinya mendapatkan, maka seorang tersebut harus mengembalikannya. Cerita legenda ini membuat beberapa orang kebingungan. Apa hubungannya ikan mas dengan peristiwa tenggelamnya kapal tersebut? Dan pada mulanya memang ada cerita mistis turun-temurun yang dipercaya tentang legenda ikan mas tersebut. Legenda ini mengaitkan ikan mas raksasa dengan asal-usul terbentuknya Danau Toba dan Pulau Samosir. Secara mitos, Danau Toba terbentuk dari kisah seorang pemuda dan seekor ikan mas. Dahulu kala, legenda ini menceritakan tentang seorang petani bernama Toba yang menangkap ikan mas yang ternyata adalah seorang putri jelmaan. Mereka menikah dan memiliki seorang anak bernama Samosir. Suatu hari, Toba marah dan memarahi Samosir dan menyebutnya sebagai anak ikan. Sang ibu yang merupakan jelmaan ikan mas itu murka dan menenggelamkan Toba, hingga menciptakan badai hebat yang menjadi danau yang sekarang disebut dengan Danau Toba. Beberapa mitos pun juga ada yang dipercaya oleh warga setempat. Selain ikan mas, seperti harus mengucapkan permisi jika berkeliling di Danau Toba tersebut. Tangisan arwah penasaran, seorang kakek tua di pinggir danau, hingga ada mitos baku ganjang atau si pencabut nyawa jika seorang menebang pohon sembarangan di sekitar Danau Toba. Seorang budayawan Batak yang bernama Rismon Raja Mengatur Sirait juga meyakini adanya hubungan antara penangkapan ikan tersebut dengan tenggelamnya kapal feri tersebut. Dirinya menyebutkan ikan mas yang ditangkap merupakan yang terbesar selama 20 tahun terakhir. Menurut Rismon, sang budayawan Batak itu, saat itu para pemancing tidak mendengarkan apa permintaan orang tua agar melepaskan ikan mas tersebut. Dan dengan bangganya mereka malah membawa pulang ikan tersebut ke rumah. Selang sehari terjadilah angin puting beliung di atas Danau Toba hingga menimbulkan ombak besar. Menurut warga sekitar, belum pernah terjadi ada ombak setinggi sekitar 3-4 meter sebelumnya. Namun, apakah benar kepercayaan tentang ikan mas keramat itu bisa menenggelamkan sebuah kapal? Cerita rakyat tentang putri ikan tersebut pun dipercaya rakyat sekitar Danau Toba. Karena itu masyarakat sekitar percaya jika ada ikan berukuran besar di Danau Toba, itu adalah jelmaan dari sang putri dan wajib dilepas jika tidak mau ada mara bahaya, seperti kecelakaan tenggelamnya sebuah kapal feri tersebut. Dalam kepercayaan masyarakat setempat,
Ditemukannya ikan mas raksasa itu merupakan pertanda akan ada musibah di Danau Toba. Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Danau Toba memiliki ukuran yang sangat besar, dengan panjang sekitar 100 km dan lebar 30 km. Di tengahnya terdapat Pulau Samosir, sebuah pulau vulkanik yang luasnya hampir menyamai luas negara Singapura. Danau Toba terbentuk akibat letusan dahsyat Gunung Toba. Terbentuk sekitar 100.000 hingga 75.000 tahun yang lalu akibat salah satu letusan gunung berapi yang kuat yang pernah diketahui manusia. Jadi, kepercayaan tentang ikan mas keramat tersebut hanyalah sebuah mitos belaka. Faktor lain yang mempengaruhi kapal tenggelam ada banyak. Beberapa jam sebelum musibah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah memperingatkan sebanyak 2 kali kepada pelaku jasa penyeberangan untuk tidak berlayar di sekitar Danau Toba karena cuaca buruk. Dari balik Danau Toba yang tenang, terukir kisah-kisah yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Salah satunya adalah mitos ikan mas raksasa keramat. Ikan mas raksasa ini disebut sebagai suatu bentuk nyata spiritual, penjelmaan Putri Toba yang merubah wujud untuk melindungi keturunannya. Oleh sebab itu, siapapun yang datang harus menjaga adab dan kelestarian alamnya. Mitos ini telah mengakar kuat dalam tradisi, membentuk etika masyarakat Batak agar senantiasa menghormati alam dan tidak serakah. Jadi, ketika kita menatap hamparan air Danau Toba yang memesona, ingatlah bahwa di bawah permukaannya tersembunyi sebuah legenda. Ikan mas raksasa mungkin hanya sebuah mitos, tapi maknanya tetap hidup. Ia adalah pengingat bahwa alam memiliki roh, dan dengan menghormati roh itu, kita menjaga warisan dan budaya.